Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Pemberitaan firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Cahaya Nugra Surabaya secara daring. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Tema ibadah hari ini bersyukur untuk setiap pelayan, dan subtema Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Balun. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Tepatlah subtema ibadah hari ini, Kaum Bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkirbalikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga kita pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggal dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan memberkati kami yang terus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia pinalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dalam dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
sekaligus sukacita kami dalam menjaga Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anakmu mendengarkan. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditubuhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang mendengarkan atau menonton live ibadah dari oleh jemaat GBI Jayapura. Kami melainkan ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, sektor Yerusalem, sektor Kanaan, Yudea dan Samaria. Demikian juga untuk Ibu Bapak yang menerima layanan kami. Selamat hari Minggu, sejahtera selalu, sehat kita semua. Pada pagi, pada hari yang tadi ini, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita ada pada ibadah juga merayakan HUT dari Pekan Persekutuan Kaum Bapak ke-39. Untuk itu saya menyapa Ibu ini, selamat ulang tahun Bapak-Bapak semua untuk persekutuannya. Semakin ikhlas dan kita semakin tangguh. Pada hari Minggu yang indah ini, Bapak Ibu, kita ada pada perikop 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu, kalau disapa untuk jemaat mula-mula di Korintus itu adalah orang pilihan. Bapak Ibu bisa perhatikan pada ayatnya yang kedua, dipanggil itu berarti orang pilihan. Saya beberapa kali ibadah daring saya bilang berbahagia Bapak Ibu adalah orang pilihan yang berjuang di masa pandemi ini. Ada tidak yang terpilih?
di keadaan seperti ini Bapak Ibu adalah orang pilihan. Maksudnya Bapak Ibu telah lolos sensor menurut saya. Telah ada kuasa Tuhan yang melindungi kita. Sehingga daya juang kesehatan kita sesungguhnya Tuhan jaga. Itu harus kita imani dan tetap kita yakin. Kita tetap ada pada protokol kesehatan. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita dengan memakai protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Demikian juga untuk Surabaya sekitarnya. Ibu bapak kasih dalam Yesus, jemaat mula-mula yang tumbuh subur di kota Korintus, kota pelabuhan yang syarat dengan keanekaragaman. Dalam Kristus Yesus, jadi jangan dianggap enteng nama Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu nama Bapa menyelamatkan yang membuat situasi pelik sekalipun, situasi tidak aman sekalipun, kalau kita dengan iman percaya atas nama itu, maka disitulah kekuatan dan disitulah kita mampu untuk tetap yakin tidak akan pernah Tuhan meninggalkan atau tidak akan pernah bapak-bapak kekurangan karunia. Ibu bapak, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, nama yang muncul terus-menerus adalah nama Kristus Yesus. Ada yang bilang hari gini kalau tidak menyebut nama Yesus Kristus untuk kita berjuang, rasanya ada kumpulan ambiar. Karena apa? Nama ini kalau kita yakin, Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat tahu dan yakin tidak akan pernah kekurangan dalam segala hal ini. Pada hari Minggu yang memberikan kita berkat-berkat, ini ada di tanggal 12, HUT PKB itu tanggal 11. Maka Bapak Ibu setelah ibadah ini, Bapak Ibu juga dapat menerima layanan virtual perayaan HUT oleh pengurus PKB dari GBB Jemaat Jawa. Kita nanti nonton bersama Bapak Ibu. Pada hari Minggu ini juga Bapak Ibu kasih dalam Yesus, pada pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan di keluarga, di tengah persekutuan, dimanapun kita berada, kita harus tahu dimanapun kita diletakkan, sesungguhnya Tuhan sanggupan kita untuk melakukan pelayanan ini dengan bersyukur, dan itulah tanggung kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjawab panggilan sebagai anak Tuhan, maka Paulus menyapa kita, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara menanti pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada nyanyian yang keren sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Ibu bapak kekasih, setiap kita semua punya kesempatan yang sama. Kesempatan kita sama dengan Bapak Ibu semua. Pada ayat yang ke-7 disampaikan bahwa kamu tidak kekurangan dalam hal ini. Jadi setiap kesempatan yang sama untuk kita, sesungguhnya Tuhan ukur besar semua diberikan kepada kita. Tergantung cara kita untuk memahaminya dengan baik dan sungguh, sehingga kita menemukan kesempatan itu tidak terlalu sia-sia. Bapak-bapak adalah imam keluarga. Jangan sampai anak-anak tidak mengenal kita sebagai imam keluarga karena kesempatan yang sudah kita terima dari Kristus kita sia-siakan. Jadilah panutan yang baik, karena Dia memberikan yang sesungguhnya penuh dalam hidup kaum bapak, kaum pria di dalam keluarga masing-masing. Ingat, masa pandemi ini begitu banyak untuk di rumah. Sesungguhnya itu kesempatan. Mungkin kita katakan bahwa sudah kaset, itu bahasa Jawa,
tidak ada hidup orang beriman berubah yang rasanya. Dia bisa menjadi berkat. Asal apa? Dilihat setiap hari seperti apa. Kalau hanya Senin Kamis, ya dia katakan bahwa panas-panasnya ayam. Ibu bapak kasih dalam Yesus supaya mereka tahu bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu rutin. Maka dimulai dari siapa? Orang tua, kaum pria, suami istri di tengah keluarga. Sehingga kita mendapatkan ibu bapak kasih dalam Yesus Kristus pada ayat yang ke-7 itu bahwa ketika menantikan kenyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, tidak ada terlalu sedetik apapun yang terjadi dalam hidup ini. Untuk itu, dalam pelayanan di hari Minggu ini, saya mengucapkan sekali lagi kepada bapak-bapak dari PKB Satuan Tahun, kesempatan ini sangat indah di keluarga kita masing-masing. Pergunakan dengan baik, tidak akan pernah ada yang dikatakan kesempatan dalam kesembuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita, beriman kita yang bertumbuh, dimulai dari keluarga. Berikanlah waktu dalam keluarga. Untuk seluruh warga jemaat, Tuhan melindungi Bapak Ibu semua saudaraku. Tuhan memberikan kita sehat selalu, dan Tuhan menyertai kita sepanjang hari dalam minggu yang baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kitab Bakti 281. Kita akan masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai Indonesia ini. Berkatilah pemerintah pusat sampai daerah, istimewa Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Wali Kota kami, Bapak Bupati kami di Gresik. Kasihkan yang menyertai dan gubernur kami dan wakil. Kami serahkan Tuhan untuk perjalanan dari jemaat Tuhan di tempat ini Jaya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati jemaat Tuhan yang dalam proses ketika mereka ada pada kondisi lemah, kondisi sakit. Kami datang untuk Ibu Hanifah. Kami datang untuk Febri, anak Febri, dan Menda,
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terima kasih kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup sesungguhnya untuk memuliakan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Yesus sumber segala kemuliaan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Warta jemaat ibadah minggu ke-6 sesudah Pentakosta tanggal 12 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas organis, kantoria, vokal grup PKB, dan tim multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk pemberian persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Peneguhan siri baru akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 jam 8 pagi. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu
tanggal 26 Juli jam 8 pagi dan jam 5 sore, serta ibadah Minggu 2 Agustus jam 8 pagi. Demikian penyampaian kami. Untuk informasi selengkapnya, jemaat harap memperhatikan waktu jemaat. Tuhan memberkati pelayanan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian pesan HUT yang akan disampaikan oleh Ketua Pelkat PKB Bapak Ferdinand Kalatua. Pesan hari ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi Corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menguasai diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belangsungkawa, empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa sulit ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Bahkan tema ini dapat memicu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru, melandaskan iman kita pada Kristus. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian, tapi kita harus percaya seperti Ibrahim yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Tema kerja berkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Pada usia yang ke-30 tahun Pelkat PKB, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kerukunan dan pendahulunya untuk menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita bersama. PKB GPIB tangguh dan luas. Bapak Ibu, kami pengurus PKB melayangkan pelayanan hari ulang tahun Pelkat PKB ke-39 secara virtual online. Bapak Ibu akan dapat linknya 12 Juli 2020. Jemaat mohon berdiri, kita menyanyikan Mas PKB. Bersama
berhadapan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, khususnya untuk jemaat GPIB Cahaya Nugra pada hari ini tanggal 11 Juli 2020 Persekutuan Kaum Bapa genap berusia HUT ke-39 tahun. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah kita tetap bersekutu khususnya dalam Persekutuan Kaum Bapa. Saya ucapkan selamat ulang tahun dan menjadi kaum bapak yang luwes dan tangguh. Mari kita akan mengikuti acara dalam perayaan HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak, dan sambutan yang pertama akan disampaikan Ketua 3 Bapak Diaken Dino Tanabora, dan selanjutnya akan disambung dengan sambutan yang kedua dari Ketua PKB Bapak Ferdinand Talakua. Shalom, puji syukur kepada Kristus Kepala Gereja yang memberi kesehatan kepada kita semua. Kaum Bapa yang saya kasihi, tanggal 11 Juli 2020, Pelkat PKB berulang tahun yang ke-39. Kita mensyukuri semuanya itu. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan besar pandemi COVID-19, tapi tetaplah kita bersyukur karena sukacita kita datangnya daripada Kristus. Kaum Bapa yang saya kasihi, marilah kita tetap tangguh dan luwes, tetap yakin Tuhan Yesus menyertai bapak-bapak dalam pekerjaan, hidup berumah tangga, dan dalam pelayanan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-39 Pelkat PKB. Maju terus, pantang mundur. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita.
tanggal 11 Juli 2020. Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. PPB berusia 39 tahun. Sungguh Tuhan luar biasa. Tanpa campur tangan Tuhan, kami pengurus berkat PKB tidak mampu menjalankan tugas pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Christine Handoyo Bangun yang selalu membimbing, mensupport kami. Terima kasih kepada Ibu Penatua Antoneta Panelewen Otipolohi dalam masa tugasnya selaku Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang selalu memberikan arahan pecangan kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Penatua Diaken, pegawai dan jemaat yang selalu membantu kami dalam pelayanan, baik dalam bentuk materi, tenaga, pikiran, dan dukungan doa. Banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan, tapi kami mengucap syukur karena pelayanan tetap berjalan. Masa bakti pelayanan tahun 2018 sampai 2020 dalam pengurusan berkat PKB akan berakhir. Untuk itu, kami mohon maaf apabila selama dalam pelayanan kami banyak melakukan kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan. Besar harapan kami kepada pengurus berkat PKB yang baru lebih semangat dan lebih baik dalam meningkatkan pelayanan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. PKB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Kami dari pengurus Pelkat PKU mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39 tahun. Tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengikuti penyalaan lilin dan pemotongan kue yang akan kita rayakan dengan penuh sukacita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kasih setia Tuhan memberkati Persekutuan Kaum Bapak 39 tahun. Diberkati Bapak-bapak jemaat anugerah, diberkati Bapak-bapak seluruh jemaat-jemaat GPIB. Kami percaya 12 tahun menjadi satu kehidupan. Dalam nama Yesus, sukacita
serta ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Selamat ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39. PKB